Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul The Fiery Price Season 2. Tanpa berlama lagi, episode 8, mari kita review. Di dalam gereja, suasana sangat damai, namun Pastor Han ketakutan. Ia mengintip keluar sambil menelpon Kyung Sun, memberitahu jika kini sedang terjadi pertumpahan darah satu lawan satu. Kim Hae-il melawan Kim Hong-sik. Dua pria matang akhirnya gelut. Sama-sama kuat, namun ternyata di tengah adu ketangkasan itu Kim Hae-il tumbang karena tiba-tiba penyakitnya kambuh. Hae-il pun jadi lunglai tak berdaya. Sedangkan di tempat lain, geng pembersih juga kebingungan. Ditambah para anak buahnya Hong-sik kini akan menyerbu tempat pertarungan itu. Jadi mereka sebetulnya ingin pergi juga. Dan Kyung Sun lalu mencari cara untuk menyelamatkan Hae-il. Akhirnya ia menelpon Hong-sik mengajaknya untuk pergi ke observatorium melihat bintang jatuh. Atau tentu Hong-sik mah kegirangan. Dan akan melanjutkan membabat Hae-il, tapi tak jauh di sana malah ada ember berjalan, bikin suasana kocak saja. Tak lama tim SWAT pun datang dengan pakaian lengkapnya. Lalu muncullah ibu-ibu yang selama ini selalu memata-matai Hae-il dan kawan-kawannya. Dengan sopan ia memperkenalkan diri yang ternyata bukan ibu-ibu sembarangan. Ia adalah kepala kepolisian di daerah Umagu bernama Ko Marta. Wah, bikin tercengang saja. Hangsik pun ditangkap di tempat dengan tuduhan penyelundupan narkoboy. Para anteknya alias para polisi korup itu pun bingung karena harus menangkap bos besar mereka yaitu Kim Hong-sik. Bu Kepala Gomarta itu memang sedikit polos. Setelah menangkap Hong-sik ia malah ketakutan. Sedangkan Hae mah girang bukan kepalang. Karena jemaahnya ternyata adalah kepala polisi. Tapi Bu Marta bilang jika tugasnya adalah untuk melindungi Kim Hae-il saja. Dan ia pun tahu jika sebentar lagi Hong-sik akan dibebaskan karena kurangnya bukti. Karena Hong-sik itu bekerja sama dengan jaksa Nam Do-hoon. Bu Marta juga sudah tahu semua kejahatan yang terjadi yang melibatkan narkoboy, Kim Hong-sik dan Nam Do-hoon. Wah, Hae pun benar-benar senang. Namun Bu Marta tak percaya diri, meski ia seorang kepala polisi, tapi ia adalah seorang boneka, katanya. Sedangkan Nam Do-hoon dan Bos Park kebingungan karena setahu mereka kepala polisi itu bodoh. Kenapa kini malah berani menangkap Kim Hong-sik? Dan Kyung Sun pun bingung karena Nam Do-hoon tampak santai padahal Kim Hong-sik sedang ditangkap. Tentulah karena sudah bisa diduga surat penangkapan tak akan dikeluarkan bagi Kim Hong-sik. Maka dari itu, Hong-sik pun segera dibebaskan karena kurangnya bukti. Para polisi korup itu pun mengantar dengan hormat Hong-sik sampai ke mobilnya. Hai lalu mendapat info terbaru lagi. Info yang benar-benar top marko top secret. Tentang kelakuannya si Puka alias Kim Hong-sik. Dan geng pembersih pun diminta untuk merapatkan barisan. Diam-diam mereka ingin keluar kapal meski awalnya dilarang oleh bos Park, tapi mereka itu mudah dibohongi. Akhirnya geng pembersih pun bisa lolos. Hae dan Kyung Sun pun bertemu lagi, memberi kabar terbaru jika Puka memanglah sejahat itu. Contoh kasusnya terjadi di Myanmar, tempat kapalnya terdahulu berlabuh. Dijelaskan jika identitasnya terungkap dan tempat beroperasinya tak berguna lagi, maka tak segan ia akan pergi lalu meledakkan kapalnya. Ada bom dengan kekuatan yang sangat besar di dalam kapal, sengaja ditanam. Dan jika meledak, setidaknya ada ratusan nyawa yang akan melayang. Dan lebih menakutkannya lagi, ada kota pembuat narkoba di Laos. Puka membantai semua orang di desa dengan meracuni mereka yang dikeluarkan dari tangki desa. Ketika pemerintah Laos menyerbu tempatnya itu. Wah, Puka ini benar-benar definisi sejahat-jahatnya manusia. Sedangkan Pastor Han dan Suster Kim mencoba meyakinkan pada yang lain jika Kim Hong-sik itu adalah pria jahat. Ia adalah pengedar narkoba, tapi yang lain tetap tak percaya. Sedang digosipkan begitu, Kim Hong-sik yang aslinya nongol. Katanya ia ingin membersihkan namanya karena ia hanya dituduh saja. Dan kini Hae juga Kyung Sun berbagi tugas. Kyung Sun diminta untuk merayu Kim Hong-sik untuk memberitahu letak gas beracun itu. Sedangkan Hae akan mencoba percaya lagi dan merayu pihak berwenang.
Lalu Cedo, ia sedang apa? Ternyata ia membakar semangat para murid lainnya untuk mengkampanyekan anti narkoboy.